Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Aziza Sofiatur Rahmah, mahasiswi program studi BKI Institut Agama Islam Syarifuddin di mata kuliah Perilaku Organisasi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai budaya organisasi. Yang pertama adalah definisi budaya organisasi. Budaya organisasi menurut Robbins and Judge adalah menunjukkan suatu sistem makna bersama yang dimiliki oleh anggota yang membedakan organisasi dari organisasi lain. Nah, budaya organisasi ini berkaitan dengan nilai dan keyakinan yang ditumbuh kembangkan dalam organisasi untuk menuntun perilaku dan tindakan anggota organisasi tersebut. Menurut Kane, dalam bukunya jelaskan bahwa budaya organisasi ini didasarkan pada suatu konsep bangunan 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yakni tingkatan asumsi dasar. Tingkatan asumsi dasar merupakan hubungan manusia dengan apa yang ada di lingkungannya, alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Kemudian tingkatan yang berikutnya yakni nilai. Nilai dalam hubungannya dengan perbuatan atau tingkah laku, dan karenanya nilai bisa diukur dengan adanya perubahan-perubahan atau dengan melalui konsensus sosial. Tingkatan terakhir yakni artifak. Artifak itu adalah sesuatu yang bisa dilihat tetapi sulit untuk ditirukan, bisa dalam bentuk teknologi, seni, atau sesuatu yang bisa didengar. Menurut Robbins dan Coulter, setiap organisasi mengembangkan sistem nilai yang mengatur cara berperilaku dan bertindak orang-orang yang ada di dalamnya. Sistem nilai inilah yang dinamakan sebagai budaya organisasi. Setiap perusahaan memiliki budaya khas sendiri yang membedakannya dari perusahaan lain. Kuat atau lemahnya budaya organisasi dalam suatu perusahaan tergantung pada sejauh mana nilai-nilai inti yang dikembangkan itu dimiliki secara dalam dan luas oleh karyawan-karyawannya. Semakin banyak karyawan menerima nilai-nilai inti organisasinya dan semakin besar komitmen mereka terhadap nilai tersebut, maka semakin kuat budayanya. Robbins dan Judge mengemukakan 5 fungsi budaya dalam organisasi, yaitu yang pertama, budaya mempunyai peran menetapkan tapal batas. Budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dan lainnya. Yang kedua, budaya memberikan rasa identitas ke anggota-anggota organisasi. Yang ketiga, budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri pribadi seseorang. Yang keempat, budaya itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. Budaya merupakan perangkat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat mengenai apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para karyawan. Yang kelima, budaya berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan mekanisme pengendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Para pakar mengemukakan karakteristik budaya organisasi secara berbeda. Adapun Robbins, Judge, and Coulter mengemukakan sebagai berikut. Yang pertama, inovasi dan pengambilan resiko, yakni sejauh mana para karyawan didorong agar inovatif dan mengambil resiko. Yang kedua, perhatian terhadap detail, yakni sejauh mana para karyawan diharapkan memperlihatkan kecermatan, analisis, dan perhatian terhadap detail. Yang ketiga, orientasi hasil, yakni sejauh mana manajemen memusatkan perhatian pada hasil, bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil itu. Yang keempat, orientasi orang, yakni sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan dampak hasil-hasil pada orang-orang di dalam organisasi itu. Yang kelima, orientasi tim, yakni sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan berdasarkan tim, bukan berdasarkan individu. Yang keenam, keagresifan, yakni sejauh mana orang-orang itu agresif dan kompetitif dan bukannya santai-santai. Yang ketujuh, kemantapan, yakni sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo, bukannya pertumbuhan. Budaya organisasi ditinjau dari tingkat pemilikan nilai-nilai dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, dominan kultur adalah seperangkat nilai inti yang dimiliki oleh sebagian besar anggota organisasi. Yang kedua, subkultur. Subkultur adalah seperangkat nilai yang dimiliki oleh minoritas, biasanya merupakan minoritas kecil dari anggota organisasi. Subkultur biasanya merupakan hasil dari masalah atau pengalaman yang dimiliki oleh anggota departemen atau unit. Kemudian, bagaimana kita bisa menciptakan dan mempertahankan budaya organisasi? Penciptaan budaya terjadi dalam 3 cara sebagaimana dikemukakan oleh Robbins dan Judge. Yang pertama, pendiri menyewa dan hanya mempertahankan karyawan yang berpikir dan merasakan hal yang sama seperti yang mereka lakukan. Yang kedua, mereka mengindoktrinasi dan mensosialisasikan karyawan ini pada cara berpikir dan perasaan mereka. Yang ketiga,
Perilaku pendirinya sendiri mendorong karyawan untuk mengidentifikasi mereka dan mereka menginternalisasi keyakinan, nilai, dan asumsi mereka. Ketika organisasi berhasil, kepribadian para pendiri menjadi tertanam dalam budaya. Selanjutnya, bagaimana budaya yang telah tercipta tersebut dapat dipertahankan? Robbins and Judge mengatakan terdapat 3 hal yang berperan penting dalam mempertahankan budaya organisasi. Yang pertama adalah proses seleksi karyawan, yang kedua manajemen puncak, dan yang terakhir sosialisasi. Margaret Wheatley mengatakan, dalam organisasi, daya nyata dan energi yang dihasilkan melalui hubungan, pola-pola hubungan dan kapasitas untuk membentuk mereka lebih penting daripada tugas, fungsi, peran, dan posisi. Nah, itulah penjelasan mengenai budaya organisasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.